Kalau yang Prof ganti kapan? Enggak, menyampaikannya gini, Prof jenengan tidak ke yang tematik, jadi tidak rutin. Iya caranya ngomong. Coba ada. Hah? Nek cari aku nunggu sebulan sih. Nunggu sebulan sih. Ya ngapain nunggu sebulan sih? Malah rapi malah. Terlanjur dia nancep gitu. Maksudnya biar dia dapat tempat lain. Wis Mas. Ini live ya? Live stream ya, coba buat. Terus pertama YouTube berapa viewernya banyak kan? Oke. Viewernya banyak kan? Paling nggak ada. Setelah beberapa lama baru bisa. Daripada live mending di record. Record juga. Upload belakangan. Oke, yang di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian, marilah pada sore ini setelah kita menunaikan sholat asar berjamaah, kita bersama-sama untuk thalabul ilm, menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema yang sudah disampaikan, kita akan bicara mengenai peradaban Islam. Saudara-saudara, bicara mengenai peradaban Islam tidak mungkin dipisahkan dari Islam sebagai agama peradaban. Jadi kalau kita bicara mengenai peradaban Islam, itu berarti kita bicara Islam sebagai agama peradaban. Seringkali kita lupa bahwa Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianggapnya sebagai agama ritual semata.
Kalau kita menganggap Islam sebagai agama ritual, itu merupakan fondasi yang paling dasar. Sementara berkaitan dengan agama yang mulia ini, semata-mata bukan sebagai agama ritual, tapi sebagai agama peradaban itu. Mengapa harus saya berkata seperti ini? Karena bila Islam tidak muncul di muka bumi ini, kita tidak akan bisa melihat bagaimana peradaban ini dibangun. Kita harus tahu betapa banyak para ahli dari Eropa yang berbasis bahasa Latin ataupun berbasis bahasa Jerman ataupun berbasis bahasa Belanda ataupun berbasis bahasa Prancis. Dalam dokumen-dokumen yang saya sebut itu, semua mengakui bahwa Eropa mengenal peradaban itu karena Islam. Hal yang paling sederhana saja yang kita bisa lihat dan langsung praktek untuk membuktikannya. Ketika bicara mengenai Arabic number atau yang kita kenal dengan sebutan angka Arab, maka yang muncul adalah angka seperti di jam dinding itu. Itulah yang dimaksud sebagai Arabic number. Jadi kalau kita klik Arabic number, itu yang muncul. Seandainya Islam tidak ada, maka yang disebut Arabic number itu tidak mungkin pernah ada. Itu merupakan jasa bagaimana Islam memperkenalkan mengenai pengetahuan dasar berkaitan dengan finance atau angka untuk menghitung sesuatu. Saudara-saudara, mengapa Islam dikenal sebagai agama peradaban? Tentu saja ada dasarnya di dalam Quran. Para ulama kita beda dengan masa sekarang. Kalau ulama kita pada abad ke-8 Masehi, ke-9 Masehi, ke-10 Masehi, sampai abad pertengahan, itu memberikan berbagai macam hal, temuan-temuan yang justru akarnya berasal dari Quran itu sendiri. Mungkin para ustadz kita sudah menjelaskan bahwa wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu dasarnya. Tetapi ada sesuatu yang lebih dahsyat dibanding ayat itu, yakni ayat yang tadi saya baca, yakni termaktub di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-30. Dan ayat yang ke-30 itu ada semacam preambul di ayat yang ke-29 yang berbunyi, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian semua apa saja yang ada di muka bumi ini dan keseluruhannya. Tsumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian dia menuju pada penciptaan langit dan menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia atas segala sesuatu maha mengetahui. Jadi penciptaan langit dan penciptaan bumi bukan sekedar informasi yang dinyatakan di dalam Quran, tapi merupakan sebuah refleksi bagaimana ayat itu kemudian dijadikan semacam bahan riset oleh para ulama kita waktu itu. Sehingga tidak salah bila pada kitab-kitab tafsir yang klasik pun bicara mengenai bagaimana esensi langit itu, bagaimana bintang itu, bagaimana matahari itu. Meskipun risetnya barangkali amat sederhana, tetapi itu terus dikembangkan. Dan itu lahir dari Quran itu sendiri. Bayangkan saudara-saudara, apa yang disampaikan di dalam Quran itu lebih rinci. Karena Quran sifatnya menyempurnakan dari informasi sebelumnya. Apa buktinya? Allah berkata, "Tsumma stawa ila samai." Kemudian menuju pada penciptaan langit. Fasawwahunna.
dan menyempurnakan penciptaan langit itu sab'a samawat, 7 lapis langit. Itu informasi rinci dalam Quran. Sementara dalam pewahyuan sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, Allah tidak merinci itu. Hanya informasi global. Hanya disebutkan dari Syidbara Elohim et ha-samayim wa et ha-aretz. Pada bulannya Allah menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, berapa jumlah langit yang diciptakan? Tidak ada rincian. Tetapi dalam Quran disebutkan rinciannya sampai pada tingkat 7 lapis langit. Jadi ini bukan sekedar informasi biasa, tapi ada rincian untuk menguatkan informasi pewahyuan sebelumnya dan dijadikan sebagai bahan riset oleh para ulama kita. Memang beda ya, ulama kita sekarang dengan ulama kita zaman itu. Kalau ulama kita zaman itu mengenakan sorban, itu bukan sekedar sorban untuk dipakai sebagai stylenya, tapi itu menunjukkan bagaimana ulama-ulama zaman itu selain mengerti Quran, selain mengerti hadis, mereka juga mengerti sains dalam bidangnya sendiri-sendiri. Ambil contoh, misalnya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu kalau dilihat dari performanya, tampilannya, mengenakan serban, mengerti Quran, mengerti hadis, tapi sekaligus mengerti mengenai kedokteran. Makanya di Eropa dalam bahasa Latin beliau tidak disebut dengan Ibnu Sina, tapi Avicenna. Di Surabaya, rumah sakit haji itu ada masjid namanya Masjid Avicenna, Masjid Ibnu Sina. Dan dia adalah pakar di bidang kedokteran waktu itu, dan tidak salah sampai hari ini pun patungnya Ibnu Sina itu masih berdiri kokoh di Eropa, di Fakultas Kedokteran. Dan itu menunjukkan keulamaan beliau sekaligus seorang ilmuwan juga. Jadi ulama kita zaman itu seperti itu. Tapi kalau sekarang beda. Sekarang ini antara ilmu dunia dengan ilmu agama itu dipisah. Seakan-akan itu merupakan dua ilmu yang tidak bisa dikawinkan. Sehingga tidak salah sekarang ulama yang menggunakan serban zaman ini tidak mengerti sains apalagi. Sedangkan mereka yang bergerak di bidang keilmuan juga tidak mengenal Quran dan juga tidak mengenal hadis. Ada pemisahan yang luar biasa di situ. Bagaimana kita bisa kembali pada masa seperti itu? Ya harus meningkatkan keilmuan kita. Alhamdulillah sekarang sudah mulai terjadi pergeseran untuk semakin lebih baik. Sekarang ilmuwan-ilmuwan muslim sudah semakin mempelajari Quran dan mempelajari hadis. Begitu juga mereka yang disebut sebagai ulama mempelajari Quran dan hadis sekarang sudah mulai mempelajari misalnya ilmu ekonomi atau ilmu kedokteran atau ilmu mengenai matematik dan lain sebagainya. Dan itu sekarang sudah mulai di Malaysia dan juga sebagian di Indonesia. Dan juga ada di Eropa. Sudah mulai seperti itu. Mudah-mudahan itu merupakan arah yang lebih baik menuju peradaban Islam yang lebih unggul lagi. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ayat yang tadi saya baca, mengapa saya katakan Islam itu sebagai agama peradaban? Kuncinya di mana? Kuncinya adalah berkaitan dengan ilmu. Ilmu di situ maksudnya amat begitu kompleks, bukan sekedar agama, tapi ilmu dalam arti keseluruhannya. Di mana itu bisa kita baca? Ayat yang ke-30 itu. Setelah menjelaskan penciptaan langit dan bumi, pada ayat yang ke-30 baru dijelaskan siapa yang berhak untuk berperan sebagai aktor intelektual fotokopi Sang Maha Pencipta. Kita lihat pada ayat itu, ayat yang ke-30. Wa ilqala, dan ingatlah tatkala telah berkata, Rabbuka, Tuhanmu, lil malaika, kepada para malaikat, inni, sesungguhnya aku, ja'ilun fil ardi,
akan menjadikan di bumi khalifah, seorang khalifah. Qalu, mereka serempak berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di bumi may yufsidu fiha, khalifah yang akan membuat kerusakan di bumi, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, wa nahnu, dan kami semua para malaikat, nusabbih, bertasbih, bihamdik, bertahmid, wa nuqaddisulah, dan menguduskan engkau. Qala, kemudian Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian semua tidak ketahui. Jadi ini merupakan dialog antara Allah sebagai sang pencipta dengan para malaikat pada awal zaman, sebelum penciptaan khalifahnya. Siapa khalifah yang dimaksud? Bukan para malaikat, tapi khalifah yang dimaksud adalah makhluk yang nanti menggantikan posisi Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai aktor intelektual di bumi. Siapakah itu? Belum disebutkan namanya. Dari mana bahannya dicipta? Belum dijelaskan pada ayat itu. Baru ayat yang ke-31 dijelaskan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka kemudian Allah mengajarkan kepada Adam al-asma, ini bahasa simbol, arti harfiahnya nama-nama, kullaha, keseluruhannya. Ini merupakan sebuah makna yang tersirat bahwa istilah al-asma, nama-nama, itu menunjukkan kelebihan, banyaknya sesuatu. Kullaha juga bermakna keseluruhannya. Berarti tidak bisa dijelaskan betapa besar keilmuan yang telah ditransformasikan kepada Adam. Dan itu lebih dahsyat dibanding pengetahuan para malaikat sebelumnya. Sehingga Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku sesungguhnya lebih tahu atas apa yang kalian semua tidak tahu. Kalau bahasa Spanyolnya adalah yo sé que vosotros no sabéis. Yo sé que vosotros no sabéis. Aku lebih tahu atas apa yang kalian tidak ketahui. Itu pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini saudara-saudara, saya berbahagia bila sekarang sudah mulai muncul ada gerakan seperti ini misalnya. Jadi bukan sekedar kita bekerja. Bekerja itu bukan sesuatu yang salah. Itu merupakan sesuatu dalam rangka kita beribadah. Beribadah di sini bukan dalam konteks ritual semata, tapi dalam rangka membangun peradaban itu. Sebab apapun yang kita lakukan, kalau hanya sekedar bekerja saja, tidak akan punya nilai apa-apa. Kecuali kalau niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun peradaban Islam ke depan seperti apa, sesuai dengan posisi dan profesi kita masing-masing. Jadi kalau gerakan untuk membangun ummah lebih baik, itu harus punya frame yang sama di antara kita, mewujudkan Islam ini dalam konteks sebagai agama peradaban. Dan itu maknanya luas. Mungkin kalau seorang dosen sudah pasti, ya riset itu pasti. Riset itu dalam rangka untuk menaikkan pengetahuan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Tapi yang bukan sebagai seorang pengajar atau sebagai seorang dosen atau seperti yang saudara lakukan sekarang, itu juga dalam rangka membangun peradaban. Peradaban apa? Ya sesuai dengan profesi panjenengan semua. Apa yang sudah panjenengan lakukan itu dalam rangka ke arah sana, membangun peradaban lebih baik dalam konteks masalah keuangan dan sebagainya. Itu harus. Jadi menghindari segala sesuatu yang sifatnya negatif. Semua diarahkan pada sesuatu yang sifatnya positif. Dan
kalau ibadah seperti yang kita lakukan baru saja itu hanya bagian yang paling dasar. Itu bukan puncak agama. Puncak agama adalah menjadikan diri kita ini sebagai fotokopi Allah dalam rangka membangun peradaban itu. Nah, supaya gampang dipahami begini. Allah Subhanahu wa taala mencipta segala sesuatu ini di alam semesta ini itu sebagai aktor intelektual. Bukan sekedar dicipta kemudian selesai. Tidak. Ini terus berproses. Alam semesta ini terus berproses. Jangan dianggap alam semesta ini ketika dicipta kemudian selesai. Tidak. Berproses terus alam semesta ini menuju pada kesempurnaannya sesuai dengan sunnatullah yang Allah tetapkan sendiri. Berarti sampai hari ini Allah tetap bekerja. Dalam bahasa kita, Allah tetap bekerja. Bekerja dalam arti sebagai kreator semesta ini, universe. Saya tidak tahu kenapa ya istilah dalam bahasa Inggris itu disebut dengan universe. Uni, satu, verse, ayat. Jadi ayat, semua yang ada di semesta, jagat semesta ini adalah ayat Allah dalam rangka menuju pada sesuatu yang satu itu, universe. Ayat-ayat disatukan. Dan kalau bicara verse, ayat-ayat Quran itu juga verse dalam bahasa Inggrisnya. Makanya tidak salah bila ulama kita menyebut ada ayat-ayat qauliyah, ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat qauliyah berarti apa yang ada dalam Quran, sementara kauniyah ada di jagat semesta ini. Itu maksudnya bagaimana kita menjadikan Quran, menjadikan agama Islam ini sebagai agama peradaban. Nah, kalau Allah bekerja sampai sekarang, berarti tidak pernah selesai. Kita pun sebagai fotokopinya Allah, juga sebagai kreator, sekaligus aktor intelektual kedua. Selain itu tidak ada, kecuali hanya kita sendiri. Selain manusia, tidak ada yang bisa berperan sebagai aktor intelektual. Jadi kalau sampai ngaji terus ngantuk itu nggak ada fungsinya sekarang. Kalau ngantuk ngaji nggak ada fungsinya, percuma ngaji, mending keluar aja. Percuma apa ngaji itu? Ya kan? Jadi yang penting jenengan datang ke situ maunya ngaji atau maunya apa? Kalau saya hanya mengajarkan bagaimana cara sholat yang baik, cara wudhu yang baik, nggak usah undang saya lagi ke sini. Percuma. Masih banyak ustadz-ustadz yang bisa ngajarkan itu. Saya nggak mau kalau ngajarkan itu. Saya ingin membangunkan saudara-saudara itu menjadi muslim yang betul-betul punya sesuatu yang dibanggakan orang lain. Maksudnya begini, ketika ada orang lain melihat kita, itu merasa bangga dengan kehadiran kita. Itu menjadi muslim yang baik itu begitu. Ketika ada orang lain, ketika kita berada di tengah-tengah mereka, mereka bangga dengan kita, itulah muslim yang terbaik. Kenapa? Karena kita bisa segala-galanya yang mereka tidak bisa. Jadi sebagai muslim yang baik, sebagai aktor intelektual yang baik, sebagai fotokopinya Allah Subhanahu wa taala, jadilah manusia muslim yang bisa memberikan sesuatu dan orang lain merasa hutang budi kepada kita dalam segala hal. Misalnya di tengah-tengah pekerjaan kita, kalau nggak ada kita, mereka seakan-akan bergantung dengan kita karena keilmuan yang kita punya. Itu yang seharusnya sebagai muslim yang terbaik. Dulu ulama kita seperti itu. Dulu. Tapi sekarang, apakah seperti itu sekarang? Kita lemah dalam hal ini. Maka coba deh belajar mengenai apa yang sudah Allah titipkan kepada ulama-ulama kita terdahulu. Masalahnya kita orang Indonesia ini rata-rata itu miskin literasi. Tahu miskin literasi? Kalau suruh baca itu susah. Orang kita, orang Indonesia khususnya, saya nggak mau bicara orang di luar Indonesia. Orang di sekitar kita rata-rata itu sangat begitu terampil untuk
share sesuatu, tahu share sesuatu, itu begitu terampil, nggak tahu informasinya itu benar atau salah. Yang penting share sana, share sini. Tetapi kalau disuruh baca, sangat begitu susah. Ini mental manusia Indonesia seperti ini rata-rata. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Apalagi dengan masa pandemi seperti sekarang, coba perhatikan tuh anak-anak kita. Bangun tidur yang dipegang bukan buku tapi HP. Sampai mau tidur yang dipegang tetap HP. Buku jangan tidak pernah disentuh. Apalagi kita. Jadi tidak salah kalau kita ini menjadi bangsa kebanyakan tidak punya marwah. Apa maksudnya tidak punya marwah? Kita tidak punya sesuatu yang kita bisa banggakan untuk orang lain atau bangsa lain. Jadi bagaimana bisa membangkitkan kembali? Ya caranya kembali pada Quran. Tidak ada cara lain. Kembali pada Quran itu apa? Ya harus sadar benar bahwa kita ini sebagai aktor intelektual, sebagai fotokopinya Tuhan. Berarti kita harus punya sesuatu yang bisa kita banggakan sebagai prestasi itu, dan kita menjadi sesuatu yang dijadikan rujukan bagi orang lain. Nah itu. Maka saya senang sekali bila ada seorang kiai dia ngerti ekonomi. Saya senang bila ada seorang yang pakai sarung tapi dia fasih bicara mengenai ekonomi. Saya senang kalau ada seorang ustadz pakai sarung tapi dia mengerti mengenai matematika. Riset matematika dia kuasai. Mengerti soal fisika, mengerti soal kedokteran. Jadi bukan sekedar ngerti Quran dan hadis. Begitu juga saya bangga bila ada seorang pengajar atau siapapun yang punya profesi apapun, tapi dia juga mengenal Quran dan mengenal hadis. Itu bisa dikatakan bibit-bibit untuk pelanjut peradaban Islam ke depan. Tapi masalahnya YouTube kita sekarang hanya konsentrasi di apa? Konsentrasinya hanya persoalan khilafiyah, fikih-fikih seperti itu saja. Dan itu apakah semakin membuat kita dewasa? Tidak, semakin kita menjadi mundur, bukan sekedar mundur ke belakang. Sudah mundur ke belakang. Padahal Islam itu seharusnya Islam yang berkemajuan terus ke depan, bukan semakin mundur. Jadi mulailah kita menata diri, saudara-saudara, karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil kita ini. Kita pun tidak tahu apa yang profesi kita sedang lakukan itu. Jadikan itu sebagai sarana untuk menjadi bagian bahwa kita ingin menegakkan Islam sebagai agama peradaban itu sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dengan cara seperti itu kita bisa menjadi manusia yang disebut insan kamil itu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau sekarang ini banyak muslim yang dari latar belakang muslim secara umum ya, kemudian belajar ke Eropa, itu merupakan sebuah jalan memang. Artinya ilmu kita sudah diambil Eropa dan dikembangkan di Eropa, sekarang harus kita ambil lagi. Dan itu harus. Dengan cara seperti itu, kita mengembalikan kejayaan Islam pada masa itu, dan sekarang sudah mulai terjadi itu. Anak-anak kita, saudara-saudara kita yang muslim beneran itu sekarang merangsek ke wilayah Eropa, dan mereka belajar dengan tekun, mengambil ilmu-ilmu Eropa itu, kemudian mereka pulang dikembangkan dalam dunia Islam. Dan itu mulai terjadi, salah satunya di Malaysia misalnya. Ada namanya Universitas Perubatan. Itu kok jadi sesuatu yang aneh ya bagi kita. Universitas Perubatan, tahu perubatan? Kedokteran tuh kalau di kita namanya kedokteran, kalau di Malaysia perubatan. Jadi universitas khusus berkaitan dengan perubatan. Mereka belajar dari mana saja? Mereka belajar ya tentu saja di Eropa, oke. Di Surabaya, karena UNER itu kan memang yang dijadikan andalan itu bicara soal kedokteran untuk seluruh Indonesia.
Mereka belajar di sini, tumplek blek di kampus Airlangga. Setelah mereka belajar, pulang ke Malaysia dikembangkan di sana. Nah, begitu caranya. Begitu juga kita seharusnya. Anak-anak kita begitu harusnya. Jadi bukan sekedar pokoknya kita bekerja, setiap bulan dapat gaji, sekedar itu. Nggak ada artinya hidup ini. Kalau kita sekedar niatnya hanya bekerja, setiap bulan dapat gaji, hanya itu saja, nggak ada manfaat kita hidup di muka bumi ini. Kecuali kita punya keinginan besar untuk menjadi bagian dalam rangka membangun peradaban Islam sesuai dengan apa yang kita bisa. Nah, itu insya Allah akan menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, sebagai bahan renungan kita, mulailah kita menata diri menjadi muslim yang baik. Secara spiritual oke, tapi secara rasional juga oke. Maksudnya secara spiritual itu, kalau bicara mengenai agama oke. Kalau bicara secara nalar, rasional, sains juga oke. Jadi kedua-duanya itu saling dikembangkan, bertumbuh menjadi lebih baik. Jangan sampai ada sesuatu yang pincang. Dua-duanya harus dikembangkan. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan bisa melihat Islam ke depan itu tidak diremehkan orang. Jangan sampai begini, jangan sampai kita punya pemahaman begini. Islam itu seakan-akan nggak bisa mengikuti zaman. Saya khawatir di mana-mana sudah mulai terjangkit penyakit yang namanya Islam seakan-akan tidak bisa mengikuti zaman. Jadi kalau bisa mengikuti zaman, tinggalkan Islam. Nah, itu yang berarti tidak paham apa itu Islam. Kenapa bisa begitu? Bisa jadi ada benarnya. Barangkali yang dia pahami Islam itu hanya sekedar zakat, puasa, haji, hanya sekedar itu. Padahal Islam yang lebih esensi adalah segala sesuatu yang bicara mengenai keilmuan ada di sini. Mau bicara ekonomi, ada panduan dalam Quran. Mau bicara mengenai sosiologi, ada panduan dalam Quran. Mau bicara mengenai sains apapun, ada dalam Quran. Cuma ini semacam blueprint. Tidak ada rincian detail. Tidak ada rincian detail. Yang sederhana saja begini. Tsummastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Penciptaan langit itu dalam 7 lapis langit. Itu bagaimana bisa dibayangkan 7 lapis langit itu seperti apa? Yang baru dapat kita narasikan itu hanya semacam galaksi saja. Lalu galaksi itu seperti apa? Itu baru bagian satu langit saja, belum 7 lapis langit. Berarti harus ada pengembangan lebih lanjut. Nah itu. Nah, siapa yang melakukan tugas ke depan? Ya saudara-saudara semua. Kita semua ini ke depan seperti apa? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya kata-kata saya ada yang menyinggung perasaan saudara. Karena itu merupakan kritik yang tentu saja harus kita terima. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak tepat untuk mengganjal ke depan. Baik, ada yang mau ditanyakan dalam soal ini? Ada? Kayaknya sudah banyak yang pulang, sudah belenger kayaknya sudah selesai. Ada surprise-nya nih. Ada surprise-nya. Taruh. Oh iya benar ada surprise-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Ustaz. Tadi sudah banyak dijelaskan terkait dengan bagaimana proses penciptaan semesta, kemudian diciptakan kembali dalam Al-Baqarah 30 ya. 30 atau 33 ya? 30 bahwasanya manusia itu diciptakan sebagai khalifah, dan kemudian selanjutnya disampaikan bahwasanya bicara mengenai peradaban Islam terlepas daripada Islam sebagai agama peradaban. Yang ingin saya tanyakan, nanti ketika perkembangan dunia ini atau perkembangan peradaban ini,
kira-kira ketika nanti menjelang akhirnya kehidupan di dunia ini, ketika menjelang kiamat gitu ya, kira-kira kehidupan peradaban Islam itu akan menjadi seperti apa? Apakah Islam itu akan musnah, atau Islam itu akan semakin menguat kemudian menguasai dunia, atau seperti apa yang kira-kira? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita lakukan sekarang seharusnya semakin menata diri untuk menggali berbagai macam pengetahuan, dan tentu saja itu merupakan kolaborasi antara Quran dengan riset-riset pengetahuan lain. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Jadi jangan memikirkan nanti seperti apa, masa depan itu seperti apa. Nggak perlu dipikirkan itu. Kenapa saya harus berkata seperti ini? Karena di masa depan Islam itu menjadi solusi terakhir. Karena memang diriwayatkan dalam Quran sendiri maupun di dalam hadis bahwa di masa depan itu yang namanya pengetahuan itu semakin kompleks. Kalau bahasa agamanya di masa depan itu akan dipimpin seorang khalifah, kalau bahasa Quran yang disebut Imam Mahdi ataupun Isa Al-Masih. Pada masa itu jangan dibayangkan ketika beliau berdua datang itu keilmuan seperti zaman sekarang. Keilmuan sudah begitu rumit. Bagaimana mereka punya kemampuan untuk komunikasi dengan manusia yang satu global seperti ini? Bagaimana komunikasi yang dijalankan? Kita sekarang baru bisa lihat masalah HP. Zaman nanti ya pasti lebih dahsyat daripada ini. Kita sekarang di Surabaya, yang satu di Kalimantan, yang satu di Papua, pakai video call bisa, saling bisa melihat, saling bisa mendengar suara kita masing-masing. Pada zaman nanti seperti apa? Pasti lebih dahsyat lagi. Dan itu yang memang harus ke arah sana. Memang harus ke arah sana. Lebih sempurna keilmuan itu. Jadi pengetahuan di masa depan itu lebih dahsyat dari pengetahuan zaman sekarang. Ibaratnya begini, apa yang terjadi di masa depan itu disebut sebagai era modern. Kalau dibandingkan dengan era sekarang, mungkin kalau kita hidup di masa depan, kita sekarang ini era kuno. Sekarang ini kita menganggap ini era kini, era modern. Dibandingkan dengan masa lalu, itu era kuno waktu itu. Jadi itu relativitas zaman. Semakin ke depan, semakin baik. Zaman yang kita tinggalkan itu semuanya kuno. Berarti akan lebih baik. Bukan semakin tidak baik, semakin lebih baik. Wujudnya seperti apa ke depan? Saya pun tidak bisa berkata apa-apa. Tapi pengetahuan itu akan semakin dibuka. Dan itu tentu saja melalui riset dan sebagainya. Bukan sekedar membaca Quran selesai, tidak. Tapi membaca Quran, membaca hadis, kemudian dikembangkan dalam bentuk riset-riset. Itulah yang akan terjadi di masa depan. Jadi jangan sekali-kali membayangkan nanti wujudnya itu seperti apa, kita tidak tahu. Tapi ya bergeraklah mulai sekarang untuk semakin menyempurnakan diri menjadi lebih baik. Itu patokan dasarnya, ya, patokan dasar. Ada yang lain? Kendang. Dapat peci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustaz, manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Berarti ini menjawab bahwa manusia itu tidak bisa hidup di Mars, bulan gitu Pak Ustaz. Karena beberapa berita menyatakan bahwa Rusia, Cina, Amerika, bahkan Elon Musk sendiri pun berlomba-lomba untuk dapat wujud pernah hidup di planet tersebut. Gimana menurut Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau yang dimaksud pertanyaan seperti itu merupakan sebuah pembatas bahwa manusia itu memang hanya mengelola bumi, ini saya tidak berani menjawabnya ya. Dalam arti hanya di kerangkeng di bumi, hanya di kerangkeng di bumi, ini saya tidak bisa menjawab. Tapi yang jelas pengetahuan semakin dahsyat sekarang, membuat bulan rancangan baru, ada kan? Kemudian membuat malam malam atau siang sekarang yang dibuat dengan luar biasa pengetahuan sekarang di Cina terutama. Nah, apakah ini nanti menunjukkan kesempurnaan sains itu semakin menggila dalam arti tanda kutip? Iya. Apakah kita harus belajar dalam konteks itu? Ya seharusnya iya. Tidak ada pembatasan, ini salah, ini benar, tidak ada pembatasan. Kecuali menabrak sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Quran. Sampai dengan kedokteran itu. Kalau itu misalnya mengkloning dalam arti untuk binatang dan sebagainya, masih dibenarkan oleh syariat. Tapi kalau mengkloning manusia, sebetulnya bisa atau tidak? Bisa, tapi syariah memberikan semacam penegasan, ini jangan dilakukan. Jadi ada pembatasan seperti itu. Tapi dalam hal ini ulama belum bicara mengenai apa yang dilakukan oleh Cina sekarang seperti itu. Ulama belum bicara secara konkret, ya. Tapi yang jelas biarkan itu eksplorasi terus-menerus terjadi. Di Mars atau di manapun tempatnya, asalkan itu masih bisa dijangkau oleh manusia, silakan itu eksplorasi, tidak ada pembatasan. Bahkan diberikan warning saja dalam Quran, jika seandainya kamu naik ke atas, kamu akan jadi sesuatu yang sesak dalam hati, kamu nggak bisa bernafas secara sempurna, ada dalam Quran itu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ke atas, tetap kita bisa keluar dari bumi itu untuk mulai eksplorasi. Ya biarkan sains berkembang terus, biarkan. Dan kalau perlu kita bagian dari itu. Tapi tetap kita ada panduan. Nah, panduannya seperti apa? Ya, silakan rujuk pada ulama-ulama yang paham mengenai gabungan antara agama dan sains. Jangan sekedar ngerti agama saja, nanti kadang-kadang juga keliru dalam berfatwa. Jangan sampai hanya yang dibahas hal-hal yang sepele saja. Ini boleh nggak mengucapkan shadaqallahul adzim setelah baca Quran, hanya itu yang dibahas, kan tidak membuat kita semakin baik dalam beragama ini. Hal-hal yang sifatnya tidak perlu dibahas tapi dibahas. Jadi itu yang harus jadikan panduan. Eksplorasi besar-besaran silakan, dan kita punya kewajiban untuk itu, tetapi ada panduan dari ulama-ulama yang bisa dijamin kesahihannya. Saya kira itu ya yang bisa saya jawab. Oke, kalau ada lagi, ini sudah jawab. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan bahwa di dunia Islam, di dunia pada umumnya memang ada semacam dikotomi, ya. Ada pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu selain agama. Dan di sini kayaknya memang itu merupakan langkah-langkah masif yang sudah selama ini terjadi. Bahkan sampai saat ini kita amini saja. Justru ini yang menyebabkan Islam tidak bisa muncul kembali sebagai peradaban. Nah, di sini sebetulnya sudah terjadi kejadian kami. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Sementara kurikulum kita, kurikulum nasional kita itu arahnya seperti itu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan lagi pemahaman ilmu itu tidak terdikotomi, tidak terpisahkan antara pemahaman agama maupun pemahaman sains. Kan sebenarnya tidak pernah satu dan bedakan antara
satu. Nah, ini kita perlu mengembalikan itu. Jadi mungkin peluang langkah ke depan bagaimana supaya bisa menyatu kembali. Tentunya perlu sistem baik dari guru maupun pendukung pendidikan itu sendiri harus dimulai dari awal. Setiap anak-anak kita masuk ke dalam jenjang pendidikan itu sudah tertanam seperti itu. Tapi kendalanya kembali kepada sistem tadi belum terbangun. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita itu punya modal. Indonesia itu punya modal. Anak-anak pesantren itu kalau bicara Quran, hadis, bahasa Arab itu kan sudah menjadi makanan sehari-hari. Ya, makanan sehari-hari. Berarti kalau bicara mengenai ilmu agama itu alat bisa dikatakan modal dasarnya sudah oke. Cuma perlu dipoles. Cara molesnya harus benar. Dia bisa masuk di UNER misalnya. Itu saya kasih contoh. Bukan hanya di UNER saja, di UGM kalau nggak salah sekarang siapa yang hafal Quran itu tesnya langsung gampang diterima di kampus-kampus itu. Termasuk di UGM dan di UNER. Dan rata-rata mereka itu prestasinya tinggi. Di kedokteran banyak yang masuk. Artinya, dan kita bisa bayangkan ya, anak pesantren yang hanya sekedar sarungan ternyata bisa masuk kedokteran. Itu kan luar biasa. Berarti modal dasarnya itu sudah oke. Cuma dikemasnya seperti apa? Perlu rancangan kurikulum yang benar. Makanya ini pengetahuan saya ya. Apa yang dulu dilakukan oleh Profesor Fasih itu sebelum mereka itu semester terakhir itu ada namanya Agama Islam 2. Kalau di semester 1 Agama Islam 1 yang mengajar dari UIN. Tapi kalau Agama Islam 2 yang mengajar tidak boleh dari UIN. Yang mengajar harus dari dosen UNER sendiri, dari fakultas masing-masing yang mengerti agama. Jadi kalau fakultas kedokteran, yang namanya fakultas kedokteran kan dosennya, profesornya ada yang expert di bidang kedokteran. Tapi dia harus ngerti agama, itu yang harus mengajar. Mengajarkan Islam agama 2 dalam arti bagaimana kedokteran itu dijelaskan, tapi juga bagaimana spirit Islam membangunnya waktu itu. Apakah ada meeting point dengan Quran dan sebagainya, itu yang diajarkan. Jadi bukan sekedar tadi soal fikih yang diajarkan, bukan. Tapi sains dalam Quran seperti apa. Farmasi juga begini. Yang mengajar di Agama Islam 2 itu dosen yang dari farmasi, tapi dia mengerti agama. Kalau di fakultas ilmu budaya, saya yang disuruh ngajar itu. Jadi ngerti mengenai bagaimana teori sastra, kemudian teori linguistik, teori filologi dan sebagainya itu, tapi sekaligus mengajarkan Quran, mengajarkan hadis dari dua keilmuan itu. Itu mungkin satu strategi. Bukan satu-satunya strategi ya, satu strategi. Ada lagi yang saya tahu di Malaysia. Di Malaysia itu anak-anak yang paham mengenai keilmuan umum itu mulai dipaksa, dalam tanda kutip dipaksa untuk belajar mengenai agama. Jadi dua-duanya dapat. Memang itu berat. Ini apakah tidak terjadi tumpang tindih antara belajar agama dengan sains? Ya memang terjadi tumpang tindih dan itu berat, tetapi harus dilakukan. Kalau enggak, terjadi dikotomi yang terus-menerus dan berlanjut, dan itu tidak sehat. Makanya nanti diharapkan ke depan mereka kalau seorang dokter, tapi dia dokter yang Islami. Kalau dia seorang ahli di bidang keilmuan fisika, dia tapi seorang yang Islami, ngerti Quran, ngerti hadis, begitu maksudnya. Itu diawali oleh Profesor Naqib Al-Attas di Malaysia. Beliau punya rancangan bagaimana mengawinkan antara agama dan sains itu menjadi satu. Beliau bermimpi kembali ke era abad pertengahan. Dan memang diajarkan. Jadi diharapkan
kayak di UNER nanti perlu ada semacam pembelajaran ilmu Al-Quran, itu harus ditambahkan memang ke depan, atau di fakultas lain, di universitas lain juga begitu, sudah mulai digalakkan sekarang, digalakkan. Dan saya kira itu sesuatu yang sehat, memang ada tantangan. Kenapa tantangan? Karena negara belum memfasilitasi itu, sehingga ini juga bermasalah. Yang paling sederhana aja begini, ini sebetulnya sudah saya omongkan dengan beberapa pemangku kepentingan. Dulu itu ada yang namanya Quran terjemahan bahasa Jawa. Dulu terjemahan bahasa Jawa, hurufnya huruf Jawa. Zaman itu terbitan tahun 1930, yang menerbitkan itu AB Samsiah Book Handle yang menerbitkan. Ini terbitan Muhammadiyah tahun 1930. Jadi Quran ada bahasa Arabnya, ada terjemahan bahasa Jawa, hurufnya huruf Jawa. Waktu itu yang mengajarkan budaya Jawa itu ngerti Quran. Yang mengajarkan huruf Jawa ngerti Quran. Sekaligus yang mengajarkan Quran ngerti huruf Jawa, ngerti bahasa Jawa, ngerti budaya Jawa. Nah sekarang coba lihat, yang mengajarkan huruf Jawa, budaya Jawa, ngerti Quran enggak? Nggak ngerti. Yang mengajarkan Quran sekarang ini ngerti nggak budaya Jawa? Ngerti nggak bahasa Jawa? Ngerti nggak aksara Jawa? Nggak ngerti. Jadi dulu sudah dipersiapkan dengan cara seperti itu, sekarang sudah mulai diputus. Makanya jarang sekali kita bisa melihat Quran, terjemahan Quran pakai huruf Wonocoroko, tidak ada lagi sekarang. Sehingga seakan-akan antara Jawa dengan Islam itu dipisah. Padahal seharusnya Islam dan Jawa itu bisa dikawinkan. Bisa dikawinkan. Bahkan yang saya pakai ini bentuk perkawinan sebetulnya. Iya kan? Ini budaya Jawa ini. Iya kan? Yang saya pakai ini budaya Hindu. Ini Hindu seharusnya, kalau dipahami. Tapi kenapa tidak menyalahi syariat? Karena memang tidak menyalahi. Tapi bagaimana kita menformat sesuatu yang berharga itu bisa memperkaya budaya Islam itu sendiri, tapi tidak melanggar syariat. Nah di situ. Apalagi di luar ilmu budaya, fisika dan sebagainya itu sudah nggak ada masalah sama sekali. Yang rawan itu budaya. Mana budaya yang bisa diterima, mana budaya yang ditolak. Nah, ukuran syariat, ukurannya itu syariat. Maka sebaiknya ke depan memang perlu format budaya Islam yang bisa sesuai dengan nilai-nilai lokalitas itu seperti apa, perlu. Bukan dalam makna Islam itu harus dilebur dalam budaya, bukan ya. Tapi bagaimana Islam itu bisa menyerap budaya yang tidak melanggar syariat. Itu yang perlu dikembangkan ke depan. Nah, saya kira demikian jawaban dari saya. Memang formatnya belum ada. Belum. Dari negara belum. Ini hanya format yang dibikin oleh masing-masing institusi. Sesuai ijtihadnya masing-masing. Baik. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang tidak berkenan. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.